almarhum bapak saya, kamu cari teman, carilah yang di masjid atau di masjid zikir, masjid ilmu. Nah, ini kami ceritakan yang pertama bertemu dengan almarhum Syekh Jawa Isom. Jadi kira-kira dimulai tahun 2008 itu saat kami mengalami masa transisi galau ibaratnya. Kami dari pekerja karyawan, latar belakang kami adalah teknisi PT Mugi, teknisi timbangan. Jadi kami hanya istilahnya orang gajian. Jadi kami berpikir, ya Allah, bagaimana merubah nasib kalau merantau jauh-jauh dari Surabaya, Sidoarjo, kalau hanya jadi karyawan sampai elek ya nggak bisa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati was sirris sarifi sal asma'i was sifati wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Para saudara-saudaraku jemaah MTSA Channel dan semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, di awal-awal minggu awal bulan Ramadan, kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk kita banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan. Bersolawat pada Rasulullah SAW, semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga dari para alim ulama, para guru-guru kita. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa bersama jemaah kita. Alhamdulillah beliau merupakan salah satu murid dari guru kita Syekh Zaizam yang berjumpa langsung dengan guru kita Syekh Zaizam. Dan uniknya perjumpaan ini beliau banyak mengalami hal-hal yang sangat hebat, sangat dahsyat kalau saya melihat gitu, untuk beliau bisa berjumpa dengan guru kita. Jadi beliau alhamdulillah yang bernama Bapak Muhammad Amin, beliau merupakan anggota dari majelis taklim, majelis zikir kita, Majelis Sultan Agung, dan alhamdulillah beliau banyak mensupport kegiatan-kegiatan kita untuk anak-anak tahfiz kita, anak-anak yang belajar di sini, beliau support untuk konsumsinya. Ya, alhamdulillah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala beliau panjangkan Allah umurnya, dihilangkan semua penyakit-penyakit beliau, dan nanti semua keluarga beliau dalam pelindungan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin awal Pak Amin, selamat datang di MTSA Channel, di makam ini, makam guru kita sebelahnya di Masjid Sultan Agung. Mungkin awal Pak Amin perkenalan dulu ya. Silakan diperkenalkan nama, kegiatan kerja di saat ini. Juga mungkin antum sekarang ini di mana tinggalnya, ya mungkin sebagai berbagi cerita kepada dulur-dulur kita. Fadhil, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami bisa memenuhi undangan Ustadz Fauzi, yang mana 2 hari yang lalu kami memang saat itu belum siap. Belum siap. Begitu juga hari Sabtu kemarin, karena anak saya masih hari kerja, jadi kami masih mantau. Nah, ini alhamdulillah hari Ahad kami ada waktu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan untuk mengisi
majelis ini. Mudah-mudahan kita luruskan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti menjadi wasilah atau hikmah atau pelajaran atau ya hal-hal yang bisa diambil positifnya. Jadi terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amin bin Haji Karis, lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal 25 Januari 1972. Jadi kami asli putra Jawa yang merantau ke Palembang. Jadi kami mulai dari tahun 91 waktu masih bujang. Alhamdulillah kami merantau ke Palembang seorang diri, sebatang kara. Tapi saya yakin biarpun seorang diri sebatang kara, kata almarhum bapak saya, di mana-mana bumi Allah min. Jadi nanti yang penting kamu niatkan lillahi ta'ala, syiarkan agama Islam, bergaulah sama orang-orang muslim, orang soleh, nanti kamu dapat saudara. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini kami bisa bersaudara meskipun gak satu darah tapi sama-sama Islam. Mudah-mudahan dengan keluarga Ustadz Fauzi, dengan teman-teman jamaah Majelis Sultan juga kita bisa bersaudara. Lanjut, kita dari tahun 91 merantau ke Palembang. Alhamdulillah kami pertama kali tinggal di komplek orang Cina, Pak. Jadi kami tinggal di daerah Jalan Veteran. Nah, di situ ada komplek lapangan Hatta, itu komplek orang Cina. Karena kami dulu memang direkrut di PT Mugi, perusahaan timbangan, perusahaan asing. Kami ditempatkan di semacam kos-kosan. Jadi yang punya orang Cina. Jadi saya merasa, ya Allah, kami jauh-jauh dari Sidoarjo, Surabaya merantau ke Palembang, ternyata ditampung orang Cina. Tapi disitulah kita mendapat hikmah. Jadi pelajaran yang bisa kita petik ini ilmu hikmah juga. Jadi kita nggak bisa memandang sebelah orang Cina apa ya ibaratnya nggak kita butuhkan. Ternyata tetap aja ada manfaatnya. Ya, jadi meskipun 1 bulan kami ditampung di orang Cina di Lapan Hatta, itu kalau nggak salah namanya dia punya usaha apa namanya Solenko Wibawa nggak salah PT-nya itu. Awalnya. Jadi saya itu ditampung selama 1 bulan, ya ibaratnya bersyukurlah, ibaratnya dari Surabaya ada tempat gitu kan gitu. Nah, sambil berjalan, waduh, kami dari Surabaya, orang Indonesia kok malah ditampung orang Cina itu kan, seakan-akan padahal orang Cina kan pendatang juga ya. Tapi disitulah hikmahnya, ternyata kita mendapat semacam wasilah, ternyata mereka juga manusia juga gitu. Nah, kita nggak membedakan ras, tapi rasa memiliki bumi. Nah, dari situ makhluk Allah. Nah, karena di situ memang bukan komunitas kami, sambil mencari, istilahnya cari kos-kosan. Nah, kira-kira 1 bulan berikutnya saya pindah di jalan di Mayoroslan. Nah, kami di situ kurang lebih 91 sampai 92. Nah, lepas dari itu pindah lagi kos, karena masih muda, kami dulu umur 19 tahun atau 20 sudah merantau. Jadi istilah jadi anak kos. Nah, mantap-mantapnya tahun 94, alhamdulillah ya, karena namanya orang merantau butuh bapak angkat. Di situ kami dikenalkan sama Haji Parno yang sekarang jadi mertua saya. Nah, itu almarhum. Tahun 95 saya nikah dengan putrinya. 96 dapat anak, sampailah kira-kira tahun 2010 baru saya pindah yang sekarang ini. Perumahan kami alhamdulillah diberi rezeki tinggal di perumahan Citra Grand City, yang kata orang komplek orang kaya, tapi sebenarnya sama aja. Di situ niat kami bukan berkumpul sama orang kaya, tapi
kami cari kesamaan visi. Alhamdulillah di situ kami satu komplek dengan Ustadz Hari Madona. Nah, jadi alhamdulillah kami di situ juga dapat saudara lagi, termasuk Haji Saiful, ya, termasuk Haji Dirham, iya Dirham, Pak Afif. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan yang satu visi, jadi yang sama-sama mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan syariat Islam. Ya, alhamdulillah sekarang rumah kami di Komplek Citra Grand City, klaster Pavilion Blok D 33. Jadi kalau ada saudara atau apa yang barangkali ingin mampir, kami diaturi silaturahmi karena saya senang menerima tamu, apalagi yang sama-sama visi menjalankan syiar Islam. Jadi tadi motong sedikit dari Jawa ya, terus berkenalan dengan Pak Parno Jawa juga kan? Pak Parno ya Jawa juga ya. Jadi ya ketemunya pasti tetap Jawa juga gitu istrinya. Walaupun di Palembang kan ya. Itu jodohnya ya. Nggak nyangka juga padahal saya pikir waduh, saya dari Surabaya, Jawa, apakah nanti ketemu orang Jawa atau apa? Alhamdulillah di situ disediakan tempat, dikasih anaknya pula. Jadi istri saya putri Jawa, klien Sumatera, yang notabene-nya bapaknya orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa. Lahir di Palembang ya. Ya, karena ibu mertua saya itu komering campuran juga. Nah, Pak Min sudah dia ngirup cukup udah Pak Min. Alhamdulillah. Sudah. Memang benar, alhamdulillah. Nah, terus Pak Amin perjalanan antum belajar istilahnya untuk keagamaan ini dulu di ini Pak, belajar majelis zikir juga Pak Amin. Apa ini awal antum? Awalnya, ya kami memang dipesani sama almarhum bapak saya. Kamu cari teman, carilah yang di masjid atau di majelis zikir, majelis ilmu. Nah, ini kami ceritakan yang pertama bertemu dengan almarhum Syekh Jawa Isom. Jadi kira-kira dimulai tahun 2008 itu saat kami mengalami masa transisi galau ibaratnya. Kami dari pekerja karyawan, latar belakang kami adalah teknisi PT Mugi, teknis timbangan. Jadi kami hanya istilahnya orang gajian. Jadi kami berpikir ya Allah bagaimana merubah nasib kalau merantau jauh-jauh dari Surabaya, Sidoarjo, kalau hanya jadi karyawan sampai elek ya nggak bisa apa-apa. Maksudnya jauh dalam lubuk hati itu pingin berangkat haji. Cuma kalau kami hanya ngandalin dari gaji rasanya kayak nggak mungkin. Tapi kalau kita yakin sama Allah nanti ada jalan. Nah ini ceritanya panjang, tapi apa kita ceritakan ya. Jadi waktu itu saya sering ke Masjid Agung. Jadi ke Masjid Agung, saya sholat duhur. Alhamdulillah di situ saya ketemu juga sama Ustadz Majid Dahlan. Nah di situ terus ketemu juga muridnya Abah Zain Sukri. Jadi mungkin dilihatnya saya saat sholat duhur atau sholat duha ya, entah nggak sadar saya sambil berdoa itu nangis. Mungkin dilihatnya kebetulan yang waktu itu Ustadz Mustafa, kalau Pak Amin pengen ke majelis zikir, majelis ilmu di Masjid Cinde, jadi Nur Hidayah di belakang Cinde. Nah alhamdulillah di situ pengajiannya dimulai dari hari Minggu. Nah, kebetulan sama juga dengan sini kan masalah hari Minggu yang diasuh oleh Ustadz Majid Dahlan. Nah, jadi kami 98 itu alhamdulillah sudah ngaji sama Abah Zain Sukri. Jadi niat kami memang pingin atau senang bergaul sama orang-orang yang tawadu. Jadi yang tawadu. Nah di mata kami Abah Zain Sukri itu memang orang yang benar-benar tawadu, maksudnya bukan cinta dunia. Jadi di mata saya
75% itu hidupnya itu memang diabdikan untuk akhirat. Mungkin hanya sekian persen aja yang dunia. Mungkin maklum lah, namanya manusia juga kan itu. Nah di situ kami belajar hikmah dan tasawuf dan belajar terutama tauhid. Nah di situ kita diajarkan oleh Abah Sensuki bahwa semua itu dari Allah untuk hambanya, kembali ke Allah semua. Nah di situ dari 98 ketemulah sama kawan, waktu itu kalau nggak salah saya lupa namanya, tapi kawan ini memperkenalkan juga Pak Amin kalau mau memperdalam kedekatan ilmu tauhid nanti di Masjid Sultan di Satu Ilir ya, ada Kiai Sepuh, waktu itu masih hidup juga. Jadi alhamdulillah kami bertemu orang-orang yang soleh, orang yang mudah-mudahan di mata saya, di mata hati saya, orang yang dekat dengan Allah. Jadi yang pertama Abah Haji Sukri, yang kedua Syekh Jawa Isom. Jadi karena niat yang sangat kuat sekali dari 98, saya ketemu kalau nggak salah 2011 ya, 2011 yang pertama ada ya, nanti saya ceritakan. Itu benar-benar dramatis sekali. Ketemu Abah Syekh Jawa Isom itu. Jadi dari 98 beriringnya waktu, akhirnya kalau nggak salah tahun 2010 tuh Abah Sensuki meninggal. Nah saya merasa kehilangan sekali. Jadi ibarat anak ayam kehilangan induknya. Jadi saya kehilangan figur orang yang saya anggap sebagai bapak saya di Palembang, yang sebagai sesepuh saya, yang sebagai panutan dalam hal mendekatkan diri ke Allah. Nah alhamdulillah tahun 2011 saya dikenalkan lagi, tapi saya hanya bayang-bayang aja. Jadi ya Allah, gimana nanti cara ketemu dengan orang yang khusyuk, yang tawadu gitu kan. Jadi dalam antara ragu, antara takut, campur. Tapi dalam hati kecil, dalam hati pengen sekali, kuat sekali, pokoknya saya harus ketemu sama orang yang soleh, saya harus ketemu orang yang bisa membimbing saya, jangan sampai hanya ngejar dunia aja. Nah alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah hari Selasa, jadi seperti biasa dimulai dari kegiatan kerja. Saya waktu itu alhamdulillah sudah ada mobil Honda Freed ya, waktu masih warna putih. Nah ini benar-benar pengalaman yang tidak terlupakan, karena di situ hikmah mungkin nggak semua orang bisa merasakan, tapi bagi saya ngalami ini, kata Allah ini loh Min, kalau kamu pengen ketemu sama orang yang suci, orang soleh itu, kira-kira apa iya sih kamu itu bener-bener pengen ketemu atau hanya ketemu-ketemuan aja. Jadi jam 9 saya dari rumah mampir ke Masjid Agung kalau salah, Duha. Terus karena memang urusan dunia, saya ke BRI. BRI di dekat IP, di jalan dekat IP itu jalan apa ya? BRI di situ. Nah dari situ saya alhamdulillah ada rezeki nyetor. Nah dari situ kira-kira jam 10 saya berangkat nyari, inget nama kiai yang sepuh tadi kan, Jawa Isom. Waktu itu saya belum kenal namanya. Jadi pokoknya kiai sepuh lah istilahnya, yang bener-bener yang tawadu, yang bener-bener insya Allah dekat dengan Allah itu. Jadi perjalanan saya dimulai dari Cinde, dari BRI itu biasa ya, saya nyetir mobil biasa. Akhirnya saya tanya di mana rumah kiai yang sepuh. Waktu itu kebetulan yang saya tanya di Masjid Muhajirin.
Muhajirin. Oh ada Pak, masuk jalan Sultan nanti mentok ke apa Pusri. Jadi saya telusuri pinggir Sungai Musi katanya. Jadi akhirnya saya baca majelis apa Sultan ya, Sultan Agung. Sultan Agung. Saya yakin ini pasti tempatnya ini. Cuma karena saya masih merasa pantaskah saya yang nggak tahu ilmu agama, istilahnya awam lah. Kami terus terang masalah ilmu itu memang masih awam ya, sampai sekarang pun masih awam juga, makanya kami masih butuh bimbingan. Jadi saya antara ragu, antara takut, antara dengan diterima apa enggak. Karena saya hanya ngontongi nama aja. Mungkin sama Ustadz Fauzi juga belum kenal ya waktu itu. Jadi karena saya sudah di sini, saya nggak berani ngetok pintu. Alhamdulillah rumahnya ya inilah rumahnya, ini masjidnya. Jadi saya mampir ke masjid, sholat ambil dulu sholat tahiyatul masjid. Jadi saya sholat tahiyatul masjid. Nah di situ memang sepi saat itu, kira-kira jam 10:30. Jadi lagi sepi-sepinya. Jadi ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang soleh. Jadi sambil berdoa, di luar memang ada terdengar mobil saya, ada orang seperti menghantam, duk. Tapi saya nggak terlalu nggak terlalu risau ya, udahlah itu urusan luar gitu. Yang penting niat saya mau ketemu orang soleh. Ya alhamdulillah selesai sholat sampai zikir saya belum berani. Jam 11 saya tunggu aja kan, kok nggak ada orang ke masjid. Akhirnya ada orang ke masjid, waktu itu nggak tahu siapa namanya, azan zuhur. Setelah azan zuhur saya ikuti sholat berjamaah. Nah selesai sholat jamaah masih juga nggak berani mau nemui ke rumah sini. Jadi akhirnya mau pulang ceritanya mau pulang. Jadi saya buka pintu, astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya mobil saya dizolimi orang lah istilahnya. Tapi itu hanya cara Allah aja, cara Allah mengingatkan. Jadi maksudnya gini, kok bisanya mobil saya yang ibarat kalau bahasa kita kejahatan ya. Jadi ceritanya mobil saya parkir, dipecahin pintu kaca kiri, terus diambil tas saya warna hitam, mungkin memang tas sales istilahnya kan, dianggap banyak duitnya. Ya alhamdulillah ya, mungkin rezeki mereka. Kalau lihat duitnya sih mungkin nggak seberapa, cuma di situ yang saya merasa hilang apa ya, laptop. Saya justru nggak ada merasa hilang, justru laptop itu bagi saya itu sial. Karena saya mendapat pelajaran di situ. Setelah saya sampai malamnya, saya baru sadar kok bisa tas saya hilang, laptop saya hilang. Bukan laptop, tab. Oh ternyata di dalam tab saya itu ada foto yang mungkin nggak pantas kita, bahkan istilahnya waktu itu saya dapat dari Bali. Mungkin di situ saya dicetok, ini Min, kalau kamu mau ketemu orang suci, jangankan ketemu Allah, kamu ketemu orang bersih aja kamu harus bersih dulu. Nah itu pelajaran yang saya ambil hikmahnya. Jadi saya nggak putus asa dan nggak merasa itu aib. Tapi ya terserah orang luar nilai bagaimana. Yang jelas itu cara Allah. Ya mungkin ada dua, kata Abah Haji Suki dulu, setiap masalah itu ada hikmah, ada dua, ada teguran dan ada ujian. Jadi saya merasa ditegur, ini loh, kalau kamu terlalu cinta dunia, terlalu cinta barang dunia, apalagi tab itu kamu gunakan untuk foto yang di Bali itu kan banyak orang bule. Nah mungkin di situ saya merasa kalau bisa memang hindarilah. Nah ini pesan kami untuk anak muda yang hobi, jauhkanlah, karena itu saat kita mau bertemu, jangankan nanti mati mau bertemu Allah ya, mau ketemu orang suci aja udah dibersihkan.
Nah di situ kami merasa ditegur, terus juga merasa juga diuji. Apa iya sih Min, kamu itu benar-benar pengen ngaji, pengen apa ya, pengen ngeluruk, bahasa Jawa itu ngeluruk itu merendahkan diri, benar-benar apa ya, pengen, ya Allah, astagfirullah. Memang kita ini kotor sekali. Kita ini memang banyak dosa. Rasanya nggak pantas kalau ketemu orang sekali Ustaz Jawawi. Akhirnya saya di situ diingatkan, Min, kalau kamu ketemu orang, bersihkanlah hatimu dulu dari pikiran kotor, dari bangga hati, pokoknya bangga tentang dunia lah, bangga ilmu dunia. Mungkin kami dulu terlalu apa ya, merasa hebat. Kami dulu teknisi dibutuhkan orang, dengan teknisi, dengan ilmu teknisi kami bisa nyari nafkah, bisa saya kumpulin harta. Ternyata kalau Allah berkehendak sedetik aja diambil, udah hilang. Nah di situ kami merasa apa ya, merasa ini loh Min, jangankan ketemu Allah yang suci, maha suci, mau ketemu orang suci kamu harus bersih dulu. Nah itu yang kami ambil hikmahnya, sampai sekarang pun kami apa ya, isi dunia itu hilang. Justru saya merasa itu, kalau orang Cina mungkin itu buang sial, tapi kami bukan buang sial, justru itulah pelajaran yang kami ambil. Intinya kalau jangankan ketemu orang suci, harus bersih diri, bersih hati, jauhkanlah dari sombong, dari bangga hati, dari penyakit hati, bangga harta, bangga ilmu, jauhkanlah semua. Nah alhamdulillah itu kalau nggak salah habis Dohor, justru Ustadz Fauji yang ngajak ke polisi ya. Karena saat itu saya nggak mau ke polisi, mau lapor, tapi ya sudahlah, ini karena ini di dunia, ikutilah peraturan dunia. Jadi kita lapor ke polisi, tapi waktu itu saya memang nggak mengharap barang itu balik, karena ya sudahlah, ikutin tata cara apa ya, ibarat peraturan dunia. Nah, tapi dalam hati saya ya sudahlah, barang yang sudah hilang nggak mungkin kembali lagi gitu. Saya yakin ini cara Allah mengingatkan, atau apa ya sedikit sentilan aja lah. Nah alhamdulillah hikmah dari itu, mobil kami kan mobil asuransi waktu itu ya. Alhamdulillah dari warna putih diganti asuransi, terus dan mobil Fred itu memang sedianya untuk istri, ternyata istri saya nggak suka warna putih. Nah karena kejadian itu, hikmah yang saya terima, ganti warna. Jadi alhamdulillah dibayari asuransi semua. Kami hanya bayar separuhnya aja. Mungkin kalau di total banyak itu, karena semua biaya pengecetan, terus biaya ganti kaca, semua asuransi. Jadi alhamdulillah istri saya yang sedia memang Honda Fred itu memang untuk hadiah ulang tahun dia, ternyata dia nggak seneng warna putih, diganti warna pink. Alhamdulillah dia senang, terkabul. Alhamdulillah. Jadi ini cerita yang sangat menarik, Pak. Jadi pelajaran juga bagi kita. Kita tadi kan inti dari perjalanan Pak Amin membuka kita semua. Tadi kalau kita mau bertemu dengan sesuatu yang bersih, yang suci, kita harus bersihkan dulu. Soalnya nggak bisa sesuatu yang putih ketemu dengan yang hitam. Iya, betul. Nggak ketemu dia. Nggak akan ketemu. Nah, jadi ini pelajaran besar untuk saudara-saudara kita. Kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Rasulullah, sesuatu para wali-wali Allah, para orang-orang alim yang memang suci, bersih. Ya. Jadi gimana kita sebelum kita bertemu ini, bersihkan dulu ya, hati kita sucikan hati. Insya Allah dengan kita sucikan, kita akan cepat berjumpa dengan para wali-wali Allah, dengan berjumpa dengan Rasulullah. Percuma kita ada penyakit hati masih kita pendam ya. Makin banyak dosa, harta yang tidak jelas yang kita makan. Ini akan menyusahkan kita, menjauhkan kita dari para alim ulama, apalagi pada Rasulullah. Ini kalau kata Abah Syekh Sulki, terhijab. Jadi
setitik aja kita punya dosa, mau jangankan ketemu Allah atau ketemu Nabi, ketemu orang yang soleh aja agak sulit. Susah. Harus melewati bener-bener ujian. Nah, sama seperti kita mau ngelamar anak seorang, apa aja sih kamu serius, pasti sama calon mertua kita atau orang tua pasti kalau bahasa kita di mob ya. Nah, kita kira gitulah. Jadi ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi ini pelajaran yang sangat tinggi, sangat besar, sangat tinggi, sangat mahal yang harus dilalui ya. Penuh hikmah. Jadi hikmah tadi bagus juga ya. Sebagai contoh, jadi jangan kita dikasih sesuatu langsung kita kecewa ya. Biarlah Allah memberi jalannya nanti. Kalau dengan ikhlas tadi, istri tadi pengennya mobil nggak warna putih kan. Terus Pak Amin beli warna putih. Dia nggak suka, dia kecewa. Tapi dengan sabar, Allah yang ngaturnya untuk mengganti warnanya itu. Iya, betul. Jadi ganti warna pink lah sama mobil. Iya, warna pink. Warna pink. Jadi Warna kesukaan pink. dia. Inilah berkat kesabaran ya. Berkat menerima apa yang sudah ditentukan Allah. Jadi Pak Amin, sebelum kita tutup, mungkin sebagai penutup Pak Amin bisa memberi pesan dan kesan Pak Amin, pesan-pesan pada jemaah-jemaah majelis kita, pada saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, untuk pesan terakhirnya Pak Amin untuk kita sebelum kita tutup ini. Pesan kami atau kesan kami saat bertemu dengan saya Jawa Isom, sebelumnya kami mohon maaf. Dalam hati kami tidak ada niatan kami luruskan niat dulu. Niat kami untuk syiar, untuk berbagi hikmah, berbagi pelajaran. Jadi tidak ada maksud mengkultuskan Kiai Jawa Isom atau yang lainnya, tidak ada, tapi sekedar rasa kami sebagai murid yang memang fakir, memang doif, nggak punya apa-apa. Jadi kesan pertama, saya diajak masuk kamarnya waktu itu. Alhamdulillah saya salaman dengan orang yang memang dia udah, saya bayangin seperti bapak saya, ibu saya, tangannya sangat halus. Jadi saya cium tangannya, terus saya pertama kali ketemu di kamar beliau, saya bahasa Ihsan itu rambut saya dilus, itu ada rasa syukur bercampur kalau bangga mungkin salah ya, tapi manusiawi juga. Saya saat itu memang saya masih ada sedikit, alhamdulillah di bahasa Jawa itu dilus-lus kiai. Nah itu sebenarnya itu nggak boleh juga. Sebenarnya itu tapi itulah yang saya rasakan saat itu. Pokoknya saya merasa senang, merasa mudah-mudahan merasa dengan senang lah ya. Iya, merasa senang ya. Jadi ketemu beliau, tangan halus, terus saya dibisiin ada nasihat yang sama persis dengan nasihat bapak saya. Mungkin beliau tahu kalau saya ini orang awam, nggak banyak ilmu atau nggak banyak hafalan. Saya hanya dikasih hafalan sholawat. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya amalkan, terutama saat nyetir sendirian. Jadi selalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendek, nggak panjang. Mungkin itu karena yang saya bisa hafal. Jadi alhamdulillah, kata beliau, inilah mungkin setitik aja lah, tapi kamu amalkan, insya Allah itu akan mengundang yang lainnya, maksudnya mengundang hikmah-hikmah yang lainnya. Jadi ternyata benar, semenjak saya amalkan sholawat, baik dalam duduk atau dalam, terutama waktu nyetir sendiri, itu pertama kita menjadi fokus, mudah-mudahan terhindar dari segala macam kecelakaan. Terus hikmah yang kedua, dengan kita baca sholawat, kita nanti tertuntun, kok bisa nanti ketemu kiai-kiai ini, ketemu ustadz ini. Alhamdulillah, saya terbimbing banyak ketemu kiai-kiai seperti Umar yang di pesantren di Borang, mungkin Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Ya, guru kita. Terus guru kita termasuk Habib Madis. Jadi
termasuk Taufik Hasnuri. Alhamdulillah mereka juga dekat sama kami. Itu saya merasakan wasilah dari sholawat. Dan dengan kita sholawat, alhamdulillah juga kita mau sholat subuh itu enteng. Jadi bangun-bangun karena memang udah terbiasa bangun jam 4, jadi kita nggak beban. Jadi sholat itu enteng. Padahal sholat subuh itu maaf cakap kebanyakan orang paling berat. Tapi kalau sholat sholat maghrib wajar, karena memang kenapa masjid sholat maghrib itu ramai, karena saat itu memang udah selesai kerja. Tapi kita diuji pada saat enak tidur, kita bener-bener ingin mendekatkan diri ke Allah. Itulah nikmat ibadah yang mungkin nggak semua orang, atau ini hanya saya nikmati. Saya merasa enjoy atau enteng. Jadi sholat subuh itu enteng. Terus kalau zuhur wajar lah, zuhur kan memang jam istirahat, atau asar memang setelah capek kan, atau maghrib. Nah isya juga. Jadi kalau kita bisa megang sholat subuh sama sholat isya, insya Allah memang benar kita dijauhkan dari fitnah muslim yang munafik. Jadi ini juga pesan juga dari Abah, termasuk lewat saya, mungkin karena tahu saya bukan orang pandai menghafal. Makanya saya tanya, kok nggak disuruh sholat tahajud atau maulid yang panjang-panjang. Mungkin tahu kemampuan saya hanya orang awam, jadi sedikit aja mungkin, tapi nggak apa-apa, itu ya rutin. Nah insya Allah itu yang membuat kita jadi enjoy, enteng melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah itu aja. Alhamdulillah Pak Amin. Jadi saya mewakili dari Majelis Taklim Sultan Agung, keluarga besar guru kita Syekh Izam, yang banyak mengucapkan terima kasih atas sharing ini. Insya Allah bagi saudara-saudara kita mendengar akan menambah cinta beliau kepada para alim ulama. Jadi sebelum kita tutup, pada saudara-saudaraku sekalian, ini patut kita contoh. Yang pertama akan saya sampaikan bahwa beliau Pak Muhammad Amin ini kami sering panggil Pak Amin Timbangan. Beliau tidak marah. Jadi beliau memang berdagang seluruh berbisnis seluruh macam timbangan. Jadi kalau antum ada perlu timbang-timbangan dari yang kecil, yang digital sampai yang besar, sampai mau nimbang alat berat juga bisa ada beliau kan. Nah, jadi bisa nanti kita, dan beliau perlu juga sedikit punya PT. punya perusahaan PT yang kemarin alhamdulillah kita berdoa, kita berzikir di kantor beliau, semoga kita memohon pada Allah usaha beliau maju ya. Amin. Karena beliau, dan satu lagi perlu kita contoh, beliau berbagi apa yang beliau dapatkan untuk kepentingan umat. Beliau membantu para, ada pesantren majelis taklim ya, para arti anak yatim piatu untuk memberikan konsumsi ya, beliau ngasih beras, ngasih makanan ya. Jadi sebagai contoh bagi kita, beliau berani menyisakan sebagian dari yang beliau dapat untuk syiar Islam, untuk kepentingan umat kita. Ini sebagai contoh bagi kita. Jadi beliau menyadari bahwa itulah harta yang sesungguhnya ya. Jadi yang kita pegang bukan harta yang sesungguhnya yang kita bagikan kepada para untuk umat kita, untuk agama kita. Itulah yang harta kita sesungguhnya. Jadi kita sekali lagi terima kasih Pak Amin atas kehadirannya di sini. Semoga Pak Amin dan keluarga ya diberi kesehatan, diberi langgan penyakit-penyakit. Semua kita dalam pemeliharaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin para saudara-saudaraku pertemuan kita yang singkat. Nanti kita mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk menambah cerita ini, untuk menambah supaya kita sekali lagi kita cinta para ulama ya, untuk memperbaiki diri kita. Semoga kita semua dapat perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.